orang-orang Yahudi berencana membunuh Paulus. Saudara pernah ada ancaman dibunuh? Silakan angkat tangan kalau ada. Oh, Referen pernah? Wah, Ref dibunuh karena apa, Ref? Mau dibunuh, Referen. Ibu Hertina udah nangis. Suamiku sayang gitu ya. Tapi saya yakin Referen diancam dibunuh bukan karena Referen berbuat jahat, pasti bukan. Tapi karena memberitakan Injil. Amin. Baik, mari kita masuk ke sini sebagai pengantar ya. Slide pertama, silakan kita buka dulu profil Rasul Paulus. Saudara punya sosmed? Kalau ditaruh foto yang terbagusnya foto yang mana? Pasti profile picture-nya the best. Saya cari ini di Google, saya rasa ini mewakili. Meskipun ada yang bilang Rasul Paulus kepalanya udah botak ya, berjanggut, pendek, agak bungkuk, dan punya penyakit khusus yang memang jadi duri dalam daging. Itulah Rasul Paulus. Dan kalau kita belajar Rasul Paulus itu seperti satu gambaran kehidupan manusia. Dan kalau kita juga mengevaluasi, merefleksi hidup kita, kita pun seperti itu. Karena itu dalam dunia modern sekarang orang ada sosmed sebetulnya mengkompilasi perjalanan hidup kita. Seperti portofolio. Makanya kita suka gampang foto-foto, selfie-selfie, mau liatin ke orang, nih aku lagi di sini, nih aku lagi makan ini, nih aku lagi gini, aku keren nggak, aku cakep nggak? Oh baiklah, itulah catatan hidup kita. Tapi kita belajar catatan hidup Rasul Paulus, dia berbeda ya. Slide berikutnya. Saudara masih ingat bagaimana Rasul Paulus bertobat? Masih ingat? Siapa Rasul Paulus itu? Gambar yang itu dulu dong. Nggak ada gambarnya? Wah, padahal gambarnya keren banget loh itu. Dulu Rasul Paulus itu bukan Paulus namanya, tapi dia orang yang bagaimana? Baik? Jahat. Kenapa dia jahat? Menganiaya. Menganiaya siapa? Bukan orang sembarangan, dia menganiaya jemaat. Jemaat yang bagaimana? Yang percaya pada Yesus. Wow. Dia senang sekali mengerjakan itu, dia suka sekali melakukan itu, dia senang kalau ada orang yang percaya Yesus, ini bagian saya mau hajar dia, saya mau bunuh dia. Nah nanti bisa dibaca di Kisah pasal 9 ya. Itulah Rasul Paulus. Dia minta lagi izin ya dari pimpinan supaya aku diberi kuasa untuk membunuh semua orang yang percaya Yesus. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupnya, yaitu Rasul Paulus jadi gimana? Buta. Berapa hari dia nggak bisa lihat? Dia bisa lihat didoakan oleh siapa? Dan Tuhan bicara secara personal pada Rasul Paulus dan bilang apa? Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kenapa? Dan Rasul Paulus diubahkan hidupnya dan dia ingin tahu siapakah engkau Tuhan. Saudara, kita refleksi ya. Saudara masih ingat pertobatan saudara kapan? Masih ingat? Tahun berapa? Masih ingat bertobatnya? Lupa? Atau belum bertobat? Ya Bu Rida, yang benar aja dong. Saya ikut Yesus, saya melayani Tuhan. Sungguh-sungguh, masa saya nggak bertobat? Saya ingin melihat bahwa inti dari kehidupan orang percaya itu ya harus kenal Tuhan Yesus, harus bertobat. Christianity is not just the activity, tapi betul-betul satu pengertian, pemahaman kenal Tuhan. Karena kalau udah kenal Tuhan, hidupnya langsung diubahkan, sama seperti Rasul Paulus berubah 180 derajat. Nggak apa-apa kalau gambarnya nggak bisa, kita langsung aja berikutnya ya. Saudara kalau mau menuliskan kembali pertobatan kita silahkan. Kadang kita sepertinya harus dikembalikan lagi pada kasih kita yang mula-mula. Refreshes our love to the first love of God. Karena kalau nggak gitu kita suka kehilangan makna. Apalagi hidup di dunia sekarang yang tidak mudah dan godaannya banyak, distraksinya. Kita harus jaga hatinya tetap murni ya. Seperti Rasul Paulus. Dan dalam perjalanan hidupnya tidak ada cerita lain selain beritakan Injil.
Dia dipanggil secara pribadi dan Tuhan bilang sendiri, saya memanggil dia untuk melakukan pekerjaan yang besar, yang khusus untuk Rasul Paulus, dan memang perjalanan hidupnya itu tidak gampang, tidak mudah. Dan menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pemberita Injil juga tidak mudah. Kita bukan orang yang duduk-duduk di sofa yang empuk, beralaskan matras yang lembut, mungkin dari kain sutra, tinggal pencet, kita dilayani, terus kita kayak punya otoritas atas hidup orang, suruh. Saya rasa hamba Tuhan bukan begitu. Hamba Tuhan adalah orang yang menyerahkan hidupnya untuk memberitakan juru selamatnya. Dan Tuhan Yesus memilih Rasul Paulus. Sehingga kalau kita baca seluruh sesudah pencurahan Roh Kudus dan pertobatan Saulus, disitulah gambaran bagaimana pemberitaan Injil Paulus sampai ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Kalau kita lihat di perikop tadi, kenapa ya ada orang yang mau membunuh Paulus? Jumlahnya 40. Dan dia sudah sumpah-sumpahan, swear. Kalau bahasa gaulnya ya, nggak makan, nggak minum, aku harus bunuh dia. Wah, keren amat ya. Kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa Rasul Paulus harus dibunuh? Ya, saya ingin membaca satu ayat waktu Paulus bertobat ya, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Rasul Paulus sudah dipilih. Dan saya yakin kita yang mengaku orang pilihan Tuhan punya keyakinan itu. Kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Amin. Nah, ini memang menarik. Jadi kenapa mau dibunuh? Nggak bisa lepas dari perikop di atasnya bahwa Rasul Paulus itu memberitakan imannya dengan begitu kuat di hadapan mahkamah agama dengan tegas gitu. Sampai orang-orang mahkamah agama tuh benci ya sama dia. Kok ada orang seberani ini? Karena Rasul Paulus bilang, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Lalu dia memberitakan kabar Injil itu dengan benar. Wow, mereka nggak suka. Jadi sepertinya mengulang kembali perjalanan Tuhan Yesus. Ya, banyak imam-imam, orang-orang Yahudi yang tidak suka ahli-ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Dan itu dialami juga oleh Rasul Paulus, dan memang begitulah hidup orang percaya. Karena kita mengikuti guru kita. Siapa guru kita? Tuhan Yesus sendiri. Jadi poin pertama, manusia merancangkan kejahatan. Tuhan merancangkan keselamatan. Kalau kita baca lagi tadi di pasal 23 mulai ayat yang ke-12, mau dibunuh loh dia itu. Mau dibunuh, gimana caranya? Suruh aja Rasul Paulus pura-pura dipanggil lagi ke mahkamah agama, mau diselidiki semuanya dengan teliti lagi, mengulang lagi semua itu, tapi 40 orang ini siap membunuh dia. Gimana ya? Takut pasti ya. Takut. Ya dibunuh soalnya sih gitu ya, bukan kematian yang wajar. Tetapi di sela-sela rencana jahat itu ada kemenakannya. Saudara perempuan Paulus mendengar itu gitu. Kayak kebetulan ya. Dia mungkin nggak bermaksud menguping pembicaraan orang-orang itu, tapi kedenger gitu. Sebagai kemenakan pasti dia tahu, dia oh ini harus bilang ini sama paman saya harus ceritakan rencana mereka yang jahat itu, gitu ya. Mari kita lihat slide berikutnya. Seperti apa ya? Kayak gini nih, kemenakan Paulus gambarannya ya. Dia datang langsung menghadap prajurit dan bilang, dia ketemu Paulus dulu, dia ceritain semua. Ada orang yang mau membunuh paman, 40 orang.
Mereka bersumpah serapah, nggak makan, nggak minum, sampai membunuh paman. Dan ceritanya begini-begini. Nanti paman dipanggil untuk diperiksa kembali di mahkamah agama, gini. Nah, tapi mereka udah siap mau membunuh. Pamannya bilang, udah, kamu gini aja. Ada prajurit ya, kamu bilang sama si prajurit itu. Oke, nanti prajurit itu bilang sama kepala pasukannya. Dan ternyata terjadi demikian. Ketika prajurit itu menyampaikan hal ini pada kepala pasukan, kemenakannya ceritakan semua rencana itu. Jelas ya? It's just like komplotan yang merencanakan kejahatan, tapinya ketahuan gitu. Bisa paham ya? Barangkali dalam hidup kita juga ada orang yang kayak gitu, mungkin merencanakan kejahatan untuk hidup kita, tapi Tuhan ubah itu jadi rencana keselamatan. Justru rancangannya digagalkan. Amin. Wow, mari kita lihat poin yang kedua. Di sini yang menarik adalah bisa saja orang itu seperti yakin, yes, ini pasti rancangannya berhasil. Tetapi kuasa dan perlindungan Tuhan sempurna untuk hidup kita. Amin. Siapa di sini yang tidak meragukan kuasa Tuhan dan perlindungan Tuhan? Amin. Saudara, saya selalu bersyukur dan percaya, selain God is our provider, God is our protector. Proteksi. Kalau punya rekening harus diproteksi, tapi hidup kita diproteksinya sama Tuhan dengan sempurna. Jadi kalau ada orang yang bermaksud jahat dalam hidup kita, saya percaya proteksi Tuhan sempurna atas hidup kita. Lihat kisah Paulus ini. Lalu kemenakannya sampai pada kepala pasukan, lalu diceritakan semuanya itu, lalu kepala pasukan ini kan pasti punya otoritas dong. Dia pakai otoritasnya ini untuk menyelamatkan Rasul Paulus. Keren enggak? Ada yang jahat, ketahuan, sampaikan, kepala pasukan langsung turun. Jadi proteksinya sempurna sekali dari Allah melewati orang-orang ini yang pertama dengan dari kemenakannya dulu. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan itu berbanding terbalik dari apa yang dipikirkan sebelumnya. Mari kita lihat poin ketiga. Apa yang terjadi? Kepala pasukan justru menyiapkan pasukan besar jadinya. Berapa orang? Ada 200 prajurit, 70 orang berkuda, dan 200 orang bersenjata lembing untuk mengawal Paulus keluar dari Yerusalem menuju ke Kaisarea. Dia mau menghadap wali negeri Felix dan di situ dia akan menuju ke Roma. Itu end dari perjalanan Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus disiapin sih keledai gitu ya. Kebayang gak sih? Orang yang tadinya udah mau dibunuh, udah dihina-hina lah, udah gak dianggap, udah bikin kesal ya untuk mahkamah agama, semua ahli-ahli Taurat, imam-imam Yahudi, orang-orang terpandang mau bunuh dia. Tapi rancangan Tuhan hebat sekali, malah dikawal. Kayak Rasul Paulus itu orang hebat dan raja ya. Saudara pernah dikawal? Enggak? Ada bodyguard khusus? Kebayang ya, kalau Reverend Yopi dikawalnya 200 prajurit, 70 orang berkuda, dan 200 tentara yang bersenjata. Pasti orang bilang, siapa ya orang ini? Hebat banget ya dia, gitu ya. Padahal orang itu kemarinnya udah mau dibunuh dong. Kenapa hidup itu kayak ada turning point ya, selalu ada terbalik gitu. Kalau dalam Tuhan yes. Tuhan bisa pakai hal-hal yang menurut kita mustahil Tuhan, gak mungkin Tuhan.
Dia pakai justru mengangkat kita. Pakai untuk menghargai kita. Asal kita terus ada di dalam hubungan yang benar sama Tuhan dan motivasi pelayanan kita yang benar untuk Tuhan. Jadi justru ini jalan pembukanya. Cepat banget gitu. Dan memang dari Yerusalem akan ke Kaisarea, dari situ akan ke Roma. Dan di situ akhir kisah Rasul Paulus. Saudara, kalau kita baca Alkitab, saya yakin setiap pasal itu penting. Dulu bukan berpikir apaan sih kayak gini, malas banget ya bacanya. Enggak dong. Because this is the whole story. Enggak bisa kita potong separuh gitu, enggak bisa. Ya, mari kita pikirkan dan kita renungkan kalau hidup kita juga direfleksikan seperti itu. Kita mau apa? Mana momentum terbesar dalam hidup kita? Kita udah ngapain aja? Kita udah melayani apa? Kita udah beritain Injil, yes. Saya seumur usia begini sudah nggak bisa, saya nggak mau bilang tua ya. Anugerah loh sampai sekarang ini. Dan saya juga dulu pernah ikut dengan Reverend Yopi dan Ibu Hertina, masih ingat Reverend? Pusat latihan penginjilan dan pemuridan. Hanya satu, ingin beritakan Injil lewat cara apapun. Kalau susah lewat mulut, lewat hidup aja. Karena kita buku terbuka ya, orang bisa baca dan orang nggak akan salah menilainya. Mungkin orang bisa salah paham, mungkin orang bisa nggak mengerti. Kan kalau zaman sekarang nggak bisa semua orang ngerti pikiran orang. Kan ada POV. Apa itu POV? Point of view. Kalau dulu orang bisa memaksakan pemikirannya, kamu harus sama kayak saya, kamu harus sama kayak saya, kamu harus sama kayak saya. Emangnya miliaran neuron di kepala kita bisa diatur gitu untuk ikutin pemikiran orang? Yang nggak bisa lah. Yang bisa membuat kita sama itu hanya Roh Kudus. Yang menuntun kita pada seluruh kebenaran. Ya masa orang mau seragam semua di dunia ini? Kalau SD bisa pakai seragam putih merah, siswa SMP putih biru, siswa yang menengah atas putih abu-abu. Tapi siapa tahu pikiran orang. Even orang yang terdekat dengan kita pun kita nggak ngerti cara berpikirnya. Cuma satu yang bisa mengikat kita, kasih Kristus. Pengorbanan Kristus, kematian Kristus di kayu salib, Roh Kudus yang menolong kita, lamun bahasa Sunda mah Roh Suci anu nuyun urang kasagala bebeneran. Eta, Roh Kudus yang menolong kita pada seluruh kebenaran itu. Meskipun kita ada POV yang berbeda, tapi jangan sampai POV itu menimbulkan ketegangan, perpecahan, kemarahan, kebencian. Itu salah. Coba kalau kita lihat bunga ini dari beberapa sudut, kan tiap orang beda pandangannya kan. Kenapa saya suka bunga? Ada historinya. Saya suka, I love. Bunga apa? Every flower I love. Dulu saya suka bunga ini. Tapi ketika sadar pada Sang Pencipta, saya tahu semua karya Tuhan indah, nggak ada yang jelek. Jadi POV boleh aja sih. Yang salah kalau dia bungkam POV-nya, jadi mispersepsi salah terhadap orang, itu paling bahaya itu. Apa yang menjadi tuntunan kita? Roh Kudus dan firman Tuhan. Mari kita lihat aplikasi dalam hidup kita. Bagaimana? Tidak ada kebetulan dalam hidup orang percaya. Nggak ada. Kebetulan aja ketemu sama Reverend Yopi, Ibu Hertina. Kebetulan aja, saya rasa bukan kebetulan pasti. Ada rencana Tuhan kalau kita connected terhadap rancangannya. Kalau kita diperhadapkan pada situasi yang sulit, kalau saya tanya satu-satu juga pasti punya pergumulan pasti. Jangan suka banding-banding pergumulan orang dengan pergumulan kita. Lihat dulu pergumulannya apa. Kalau pergumulannya karena dosa sendiri, ya salah Allah. Pergumulannya harus betul-betul karena kita ingin melakukan kebenaran gitu. Ya gimana atuh di dunia sekarang yang ukurannya sangat beragam dan dunia itu juga semakin jahat ya. Semakin menuju pada kebinasaan. Ya masing-masing orang punya
pergumulan. Jadi jangan suka ngejudge orang cepet-cepet, karena siapa tahu dia aja mau ke gereja pergumulannya panjang banget. Betul? Saya belajar dari anak saya dan dia bilang, Mami, ya kalau kita ketemu orang, kita nggak cepat menghakimi dia atau apa, siapa tahu dia juga punya pergumulan yang dia nggak bisa bicarakan. Manusia sekarang mungkin begitu ya. Semakin pintar, canggih teknologi, ada teh ai. Eta mah rerencangan urang ya teh ai-nya anu dosen sanes. Abdi kamari ambek kasih teh ai. Kenapa? Mahasiswa saya bikin skripsi terus bingung mau analisis data kualitatif, terus ma'am categorizing coding, terus kamu gimana? Saya tanya AI ma'am. Saya bilang, oke, kamu enggak bermaksud nyindir Bu Hertina, enggak Bu. Atau dah skripsi mah nganggo AI ge saja mah anggeus atuh dah. Seriously? Tapi persoalannya ngerti nggak semua itu? Ngerti nggak? Saya masih percaya bahwa otak manusia lebih cerdas dari AI. Amin. Siapa yang nyiptain AI itu manusia tuh. Makanya manusia si AI lebih pintar dari orang. Tapi saya refernya masih tetap kita yang lebih pintar. Aduh, dan saya melihat generasi Gen Z katanya. Halo Gen Z. Nih hesetnya Gen Z tanya, beda ti orang teh Gen Z. Tetapi sebagai dosen saya mencoba memahami dan saya bilang, oh baiklah. Tetapi situasi-situasi seperti ini mungkin dalam hidup kita juga banyak ya struggling. Itu ada mahasiswa yang sampai dehidrasi, harus ke IGD nyelesain skripsi. Saya sampai bilang, kamu teh kenapa atuh? Bab 4 cenah hese, bab 4 teh hesenya. Ya. Tapi SDT Sintono tidak ya? Ya benar tidak ya? Enggak ya? Lancar ya? Aduh, saya sampai bilang, kamu teh kenapa? Masuk angin kali mem, saya begadang gitu. Oh, oke. Jadi sebagai dosen saya harus memahami itu. Turun banget standarnya. Turun lagi, coba pahami. Karena memang riset itu luas banget. Saya nggak mau bicara riset. Nanti bukan khotbah, Reverend. Meskipun tugas di kampus sebagai kepala riset, enggak itu. Tetapi dalam kehidupan orang percaya, kalau ada situasi yang sulit dan kalau memang skripsi itu sulit, udah Tuhan minta tolong Tuhan. Kan itu untuk kemuliaan Tuhan ya, bukan untuk dapat gelar aja kan? Amin. Sama mahasiswa saya juga gitu, udah dipasang gelarnya, malu mem. Gimana? Katanya mati-matian itu. Kamu gak berani pasang itu. Kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu raih ya. Oke, baik. Saya tidak tahu apa yang dialami oleh jemaat. Pergumulan macam apa yang terberat? Kalau saya cerita juga saya banyak sekali. Tapi satu kalau mencerita adalah ketika pertama kali buka persekutuan di kampus. Eta nupang susah cek abdi mah. Kumargi nuju nyembah Tuhan diintip di jendela. Oh yang nggak ngerti bahasa Sunda maaf. Pertama membuka pelayanan di kampus muslim ya Pasundan. Lagi menyembah Tuhan pada diintipin dong. Ini lagi apa? Kan baru pertama dengar lagu rohani. Laporin sama pimpinan. Wis, saya siap dong pasang badannya. Tapi anak-anak udah gini, Bu gimana? Tutup jendela. Udah tutup. Kedengeran juga dai menyembah Tuhan mah tuh udah nggak bisa. Turunin suaranya. Turunin gimana nama memuji ya. Saya bilang udah nggak apa-apa. Nyanyi aja nggak apa-apa. Tapi mereka sambil agak pucat gitu ya. Nanti Bu Rida dilaporin gitu. Enggak apa-apa, udah selesai ibadah. Terus saya keluar, saya ketemu teman-teman saya bilang, itu mereka tadi mahasiswa Kristen lagi ada ibadah. Enggak usah lapor, saya bilang, karena saya sudah dapat surat izinnya. Saya diberi surat, nah ini tadi ya, surat untuk menjadi pembina mereka. Ibu enggak usah khawatir, enggak usah lapor. Saya nanti yang ke sana. Jadi enggak jadi.
Emang kalau mau dilaporin apa? Orang Kristen mah boleh kan beribadah ya? Boleh. Cuma karena pertama dengerin lagu rohani di kampus gitu. Selebihnya mereka masih takut-takut. Bu, tutup. Biasa, nggak apa-apa. Puji Tuhan. Yang kedua, saat menghadapi musuh atau masalah besar, kita harus ingat, musuh sehebat apapun tidak akan pernah bisa menggagalkan rencana Tuhan. Amin. Nggak semua orang suka kok sama kita. Oh, saya bisa terima itu. Saya bisa terima itu. Tidak semua orang suka dengan kita, tapi tidak semua orang juga benci dengan kita. Dan kita nggak harus paksa orang suka sama kita, kan, Rev? Ya karena orang bisa like or dislike. Kalau lihat postingan bisa gini kan? Apalagi hidup kita. Nggak apa-apa. Dilelewe, tena naon. Dipoyokan, tena naon. Da urang mah kieu. Nu penting, kata Rasul Paulus, kita hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Anu berhak ngahakimi urang ngan Gusti hungkul. Jalma mah saha atuh. Da jalma ge orang berdosa. Kalau kita nggak berani menghakimi orang, jangan kita menghakimi orang juga dong. Kan penghakiman yang kita pakai akan diukurkan juga kepada kita. Nggak bisa, nggak boleh gitu, nggak usah. Pokoknya saat kita menghadapi kesulitan masalah besar dan nggak harus semua orang tahu masalah kita dan pergumulan kita, nggak usah tahu. Apa semua harus diceritain sama orang? No need. You just pray to God and ask Him to intervene. Gitu aja. Doa sama Tuhan, minta intervensi. Tunggu jawaban Tuhan. Itu pasti Tuhan jawab. Pasti dijawab. Meskipun harus nunggu 30 tahun. Seriously. Persekutuan Kristen di kampus tuh setelah saya 30 tahun dong mengabdi. Yang hampir hopeless. Tuhan jawab gitu. Sudah berapa puluh tahun kita berdoa untuk itu. Coba, saya aja hampir nggak mungkin Tuhan. Dikasih. Itu makan kayak, bisa ya? Gitu ya. Pasti tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Amin. Yang ketiga, komplotan pembunuh berpikir mereka bisa menghentikan Paulus. Tetapi itu justru mempercepat Paulus menuju pada panggilannya. Wih, dahsyat ya. Saudara, sepenggal kisah Rasul Paulus dari awal dia bertobat sampai akhir masa hidupnya, tidak ada cacat celah dalam hidupnya. Setiap kisahnya memberikan pelajaran berharga untuk kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami ini ya Tuhan? Kami orang-orang berdosa. Gak ada yang hebat, gak ada yang benar, gak ada yang jago, gak ada yang pintar, gak ada yang bisa menyombongkan diri. Tidak ada Tuhan. Kami cuma debu, nanti juga jadi kembali ke debu Tuhan. Sebelum menjadi debu itu, di mana kami tidak bisa lagi memberitakan Injil, setiap kesempatan yang Tuhan beri kepada kami mau gunakan sebaik-baiknya. Lewat apapun juga. Meskipun sederhana, meskipun tidak dipandang manusia, meskipun sangat diremehkan oleh dunia, enggak apa-apa Tuhan, asalkan hatimu disenangkan oleh kami. Terima kasih untuk kisah Rasul Paulus, Rasul yang sangat hebat, dan kami selalu terpesona oleh catatan-catatan surat-suratnya yang ditulis. Kami senang baca Efesus, Filipi, Tesalonika. Semuanya kami baca-baca surat-surat Rasul Paulus mulai dari Roma. Tuhan, kami bersyukur ada orang seperti ini yang dipilih Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan, dan kami belajar dari apa yang dia tulis supaya kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sadar kami masih hidup di dunia Tuhan, masih hidup di dunia, masih bergumul dengan hal-hal dunia, masih banyak masalah-masalah dunia. Kami sadar kami masih di dunia, belum dibawa ke surga. Tetapi tolong kami untuk hidup dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Supaya kami tidak bias ketika melihat orang, tidak bias ketika melihat masalah-masalah, tidak menyimpang dan gampang
langsung menilai dan langsung menghakimi atau berencana yang jahat terhadap hidup orang. Ampuni kami Tuhan, tolong kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur sampai detik ini. Proteksi Tuhan sempurna, masih banyak yang ingin kami kerjakan yang belum selesai. Kami yakin bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami di Gereja Saint Paul secara jemaat, dalam keluarga, suami istri, anak-anak, baik kehidupan kami secara pribadi, Tuhan tidak pernah gagal. Terima kasih untuk semua kemurahan dan kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.